Ada sebuah permasalahan yang hampir bisa dikatakan inilah handphone yang mati total dengan indikasi ampere gantung, yaitu nilai konsumsinya ini hampir sudah mendekati dengan handphone yang normal. Tetapi apabila kita lihat dari nilai rata-rata arusnya, ini peak minimalnya dia sempat mencapai di 0 dan terus seperti ini. Dan di video tutorial sebelumnya juga ini sudah dijelaskan bahwa di saat nilai arus mencapai di 40 sekian, 48, 53, itu sudah dapat dipastikan semua tegangan kerja pasti sudah keluar. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi lah untuk mengecek satu persatu semua tegangan kerjanya, tetapi kita bisa langsung konsentrasi ke permasalahan clock. Sekarang kita ukur. Sebentar. Nilainya ada 19,2. Ini 19,2. Tetapi memang di sini nilainya tidak bisa konstan. Dan sekarang saya ukur bagian titik yang bagian atas, tidak ada. Tadi saya ukur dari R1212, kaki yang bagian bawah ini kaki yang masuk ke dalam dari IC power, kemudian kaki yang bagian atas ini yang menuju ke CPU. R1212 ini terpasang seri XOD119M. Tadi diukur di bagian sini, nilai 19,2 nya ada, walaupun dia ada sering loncat nilainya tidak karuan. Tetapi kalau diukur di sini tadi nilainya tidak ada sama sekali. Maka permasalahan ini dapat dipastikan mati total diakibatkan karena sistem clocknya yang bermasalah. Tetapi jika kita lihat dari nilai arusnya, dari arus ini ada naik turun, ini juga apabila kita ukur tegangannya, ini saya yakin nilainya pun akan naik turun juga. Sekarang saya coba ukur di Pireg MSN C1. Tegangannya ada 1,1 volt. Tapi tadi dia ada sempat di 0. Untuk memastikannya coba kita ukur pakai osiloskop. Tegangannya ada turun ke 0, tidak selalu datar. 1 volt kemudian turun, 1 volt kemudian turun. Ini saya set di 1 volt per bit. Sekarang coba ya di 400 mV per bit. Ini pasti di saat SMN C1 nya naik turun, C2 dan yang LDO yang lainnya pun ini pasti sama, nilainya akan tidak stabil juga. Sekarang saya ingin memastikan apakah tegangan ini naik turun diakibatkan karena IC power atau karena jet power. Jadi untuk memastikannya saya ukur di tegangan physis, karena physis inilah tegangan yang dikeluarkan oleh jet power.
sebentar. Ukur pieces. Saya ulangi lagi. Nah, tegangan pieces pun ini naik turun juga. Jadi dapat dipastikan SMC1 jadi tidak stabil. Ini disebabkan karena sumbernya, yaitu pieces. Dia tegangannya dan arusnya tidak stabil juga. Penyebabnya adalah bahwa jet power dia dapat menghasilkan tegangan pieces secara stabil dan juga nilai arus yang dikeluarkan oleh pieces ini, di mana pieces ini adalah tegangan dan arus yang dibutuhkan untuk IC Power U1201 ini bekerja. Tentunya arus pieces ini nilainya harus besar dan harus mencukupi untuk kebutuhan ini. Tegangan dan arus pieces ini semuanya dikontrol oleh protokol I2C. Di sini ada I2C SCL SDA. I2C SCL SDA ini itu bersumber dari CPU, yaitu U801. Sedangkan CPU dapat memberikan isyarat perintah kepada jet power melalui protokol I2C. Tentu syarat utamanya itu CPU harus terberikan clock sebesar 19,2, yaitu dari XOD119 MHz. Di saat clock ini tidak masuk ke U801, maka sistem digitalisasi U801 tidak akan bekerja. Di saat digitalisasi U801 atau CPU tidak bekerja, maka sudah pasti I2C pun juga tidak akan ada. Jadi persoalannya satu, saya simpulkan sekali lagi, handphone ini mati total dengan banyak gejala, banyak indikasi. Tegangannya naik turun, tegangannya stabil, tetapi dia ada berdetak menjadi 0 volt, semua tegangannya. Tapi inti poinnya fiezesnya yang berdetak. Dan indikasi tadi diukur clock 19,2 MHz-nya pun dia tidak stabil. Bahkan yang untuk masuk ke CPU-nya tidak ada. Maka persoalannya hanya satu, yaitu U801 tidak terberikan clock 19,2. Berimbas kepada tegangan pieces, tegangan-tegangan PSMC1, C2 dan seterusnya ini menjadi tidak stabil. Kenapa ini tidak stabil? Karena piecesnya tidak stabil. Pieces tidak stabil karena I2C-nya tidak ada. I2C-nya tidak ada karena CPU-nya belum, bagian blok digitalisasinya belum bekerja. Belum bekerja karena XOD119M-nya yang tidak ada. Jadi masalahnya satu, kemudian berantai ke persoalan-persoalan yang lain. Di saat XOD119 MHz ini tidak ada, maka konsentrasinya dapat dikonsentrasikan ke X1202 atau X1201. Tetapi sebelum kita eksekusi kedua komponen ini, pastikan R ini sudah baik. Ini nilai resistansinya sangat rendah, 32 ohm.
Jadi ini mau di jumper langsung silahkan, mau diganti silahkan. Sekarang saya akan mencoba dengan cara penggantian R1212 ini. R1212 dibuang, kemudian saya jumper langsung. Ini seolah di bypass. Letaknya ini sudah di jumper. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Lampu merah sudah menyala, arusnya pun sekarang sudah stabil, dan dipastikan jika sekarang saya ukur tegangan kerjanya ini sudah stabil. Ini tegangan SMC1 datar. Sekarang lanjutkan ke pengukuran pieces. Piecesnya pun datar. Jika teknik tadi, penggantian resistor tadi masih tetap tidak dapat selesai, maka Anda dapat melanjutkannya ke pengukuran X1202. Bila ini tidak ada dari outputnya, maka ini perlu diganti. Tapi bila ini nilainya ada, di sini ada, di sini tidak ada, langkah yang dilakukan cukup mengeksekusi U1201, yaitu IC power. Ini ada perbedaan konstruksi antara Dakota dengan handphone yang lainnya. Biasanya kristal ini itu berada di samping ICRF, tapi untuk Dakota ini, keluarganya Dakota ini disimpan di samping IC power karena clock buffernya ada di IC power. Sekarang coba saya ukur dulu nilai clocknya ya. Dia stabil 19,2 MHz. Kecil untuk diri.